Pernah nggak kamu merasa ekonomi Indonesia kelihatannya stabil di berita, tapi di dunia nyata hidup makin sempit? Harga rumah terus naik, cicilan mencekik, emas naik turun bikin bingung, sementara gaji dan omset jalan di tempat. Media bilang pertumbuhan positif, tapi kelas menengah justru makin rapuh. Ini bukan krisis yang datang dengan sirene, ini krisis sunyi, pelan, rapi, dan diam-diam menghancurkan aset yang selama ini kita anggap paling aman. Dan di antara rumah atau emas, ada satu pilihan yang bisa jadi kesalahan fatal menuju 2030. Siap? Mari kita bahas. Topik rumah atau emas ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya nyata buat hampir semua orang yang lagi berjuang menjaga stabilitas hidup. Buat pekerja dengan gaji tetap, keputusan beli rumah sering jadi komitmen finansial terbesar seumur hidup. Buat UMKM, aset sering dijadikan jaminan pinjaman atau simbol sudah mapan. Buat calon pengusaha dan investor pemula, rumah dan emas dianggap pilihan aman sebelum berani masuk ke aset lain. Masalahnya, di tengah perubahan ekonomi yang makin struktural, definisi aman itu sudah berubah. Kalau kita lihat data dan pemberitaan resmi 2-3 tahun terakhir, polanya konsisten. Badan Pusat Statistik mencatat daya beli rumah tangga tumbuh, tapi tipis dan tidak merata. Bank Indonesia berkali-kali menegaskan bahwa tekanan suku bunga tinggi bukan fenomena sementara. OJK mengingatkan risiko kredit bermasalah di sektor konsumtif, terutama KPR kelas menengah. Media seperti Kompas, Tempo, dan CNBC Indonesia berulang kali mengangkat cerita yang sama dengan sudut berbeda. Cicilan rumah naik, biaya hidup melonjak, dan kelas menengah mulai mengorbankan tabungan demi bertahan. Disinilah masalah besarnya. Banyak orang membeli rumah bukan karena perhitungan ekonomi, tapi karena tekanan sosial dan narasi lama. Harga rumah pasti naik. Kalau nggak beli sekarang, nggak kebeli selamanya. Atau rumah itu aset paling aman. Di sisi lain, emas diperlakukan seperti jimat. Dibeli tanpa strategi, disimpan tanpa tujuan, lalu diharapkan menyelamatkan segalanya saat krisis datang. Padahal baik rumah maupun emas adalah alat, bukan jaminan. Kita juga harus jujur melihat konteks 2025 sampai 2026. Indonesia sedang berada di fase transisi. Bonus demografi mulai menua, urbanisasi melambat, biaya modal mahal, dan pertumbuhan ekonomi makin bergantung pada konsumsi yang dibiayai utang. Dalam kondisi seperti ini, aset yang salah bukan cuma tidak bertumbuh, ia bisa menjadi beban yang pelan-pelan menggerogoti arus kas, kesehatan mental, dan fleksibilitas hidup. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti atau menyuruh kamu menjauhi semua aset. Justru sebaliknya, tujuannya adalah membongkar cara berpikir lama, lalu menggantinya dengan logika yang lebih relevan dengan realitas ekonomi ke depan. Karena di era krisis sunyi, yang paling berbahaya bukan inflasi atau resesi. Yang paling berbahaya adalah merasa aman, padahal fondasi aset kita sedang rapuh. Masalah besar yang kita hadapi menuju 2030 itu sebenarnya bukan soal rumah lawan emas. Perdebatan ini kelihatan penting, sering muncul di podcast, seminar, dan konten finansial. Tapi sejujurnya ini cuma distraksi. Musuh aslinya jauh lebih sunyi dan jauh lebih mematikan. Utang berbunga tinggi dan aset yang tidak bisa dicairkan saat kita paling butuh uang. Dua hal ini yang diam-diam menghancurkan stabilitas hidup banyak orang, bahkan sebelum krisis benar-benar kelihatan di permukaan. Kita harus jujur, rumah sering dijual sebagai simbol keamanan, kestabilan, dan sudah jadi orang. Tapi secara ekonomi, rumah tidak otomatis menjadi aset. Rumah bisa jadi penyelamat, iya. Tapi di kondisi yang salah, rumah justru berubah menjadi jebakan finansial. Selama rumah itu masih KPR panjang dengan cicilan mencekik, rumah tersebut belum benar-benar milik kita. Ia adalah kontrak utang jangka panjang dengan bank. Dan dalam dunia krisis, bank tidak mengenal empati. Begitu pemasukan terganggu, tidak ada narasi niat baik. Yang ada hanyalah angka, denda, dan tenggat waktu. Banyak orang tidak sadar bahwa dalam situasi krisis, properti adalah salah satu aset paling tidak liquid. Menjual rumah bukan perkara menekan tombol. Prosesnya panjang, pembeli langka, dan dalam kondisi tertekan, harga seringkali harus dilepas jauh di bawah nilai pasar. Ironisnya, justru di saat kita paling butuh uang cepat, rumah adalah aset yang paling sulit diubah menjadi uang. Di titik inilah rumah berubah dari aset impian menjadi beban psikologis dan finansial. Di sisi lain, emas terlihat seperti jawaban paling aman. Narasinya kuat, emas liquid, mudah dicairkan, dan sejarah mencatat emas bertahan bahkan saat mata uang runtuh. Semua itu benar, tapi tidak lengkap. Emas juga punya jebakan yang jarang dibicarakan. Kalau seluruh kekayaan kita dipindahkan ke emas, lalu rumah dijual dan kita hidup muantrak, ada kebocoran nilai yang sering diabaikan. Uang sewa yang kita bayar setiap bulan itu tidak pernah kembali, ia hangus. Dalam jangka panjang, itu adalah arus keluar yang konstan dan melelahkan. Belum lagi soal volatilitas.
Emas memang kuat di jangka panjang, tapi di jangka pendek ia bisa naik dan turun cukup tajam. Tanpa mental yang kuat dan strategi yang jelas, banyak orang justru panik, menjual emas di waktu yang salah, lalu kehilangan fungsi utama emas itu sendiri sebagai pelindung nilai. Disinilah kita melihat pola yang sama. Masalahnya bukan di asetnya, tapi di cara berpikir dan strategi. Karena itu, penting untuk ditegaskan dengan jelas. Yang diprediksi hancur di 2030 bukan rumah dan bukan emas. Yang hancur adalah strategi yang salah. Strategi yang dibangun di atas utang panjang, ilusi kenaikan harga, dan asumsi bahwa krisis selalu bisa dihindari. Strategi pemenangnya sebenarnya sangat sederhana, tapi jarang dipraktikkan. Rumah utama tidak untuk dijual panik. Fokusnya adalah melunasi utangnya secepat mungkin. Rumah yang lunas bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah benteng. Tidak ada cicilan, tidak ada debt collector, tidak ada bank, tidak ada pihak yang bisa menekan kita saat ekonomi memburuk. Keamanan seperti ini tidak tercermin di grafik investasi, tapi nilainya sangat nyata saat krisis datang. Emas tetap dibeli, tapi dengan disiplin. Hanya dari uang dingin, sedikit demi sedikit, tanpa emosi. Emas diposisikan sebagai tameng dan dana darurat, bukan pengganti rumah. Saat krisis, yang dicairkan adalah emas, bukan rumah. Rumah memberi stabilitas, emas memberi fleksibilitas. Dan kalau kita punya properti lain yang nganggur, kesalahan terbesarnya adalah membiarkannya mati. Aset mati di era krisis adalah dosa finansial. Properti harus diubah menjadi sumber arus kas, sekecil apapun. Karena saat krisis, cash flow adalah raja. Bukan nilai di atas kertas, tapi uang yang benar-benar masuk setiap bulan. Kesimpulannya sebenarnya sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Kita butuh benteng tanpa utang, dan kita butuh amunisi yang liquid. Kombinasi inilah yang bertahan bukan hanya di satu krisis, tapi di krisis apapun yang akan datang. Kita selama ini salah fokus. Dan kesalahan ini bukan kesalahan kecil, tapi kesalahan cara berpikir yang diwariskan pelan-pelan, lalu kita terima tanpa pernah benar-benar mengujinya. Bukan rumahnya yang salah, bukan emasnya yang salah. Yang salah itu cara kita memahami apa itu keamanan finansial. Sejak kecil kita dibesarkan dengan satu keyakinan yang terdengar masuk akal. Asal punya rumah, hidup aman. Asal punya aset, masa depan beres. Kalimat ini tertanam begitu dalam sampai jarang ada yang berani mempertanyakannya. Masalahnya, dunia sudah berubah drastis, tapi cara pikir kita masih hidup di masa lalu. Struktur kerja berubah, ekonomi makin rapuh, krisis datang tidak pakai pengumuman. Tapi kita masih berpegang pada logika lama, seolah kondisi hari ini sama dengan 20 atau 30 tahun lalu. Kita bangga punya rumah, tapi jarang benar-benar duduk dan bertanya dengan jujur, rumah itu milik kita atau milik bank? Selama KPR masih panjang, selama cicilan masih mencekik, secara ekonomi rumah itu belum menjadi benteng. Ia adalah komitmen jangka panjang yang sangat sensitif terhadap satu hal, arus kas. Begitu pemasukan terganggu, semua rasa aman itu runtuh. Bank tidak peduli seberapa keras kita bekerja, seberapa penting rumah itu bagi keluarga kita. Yang mereka lihat cuma angka yang harus dibayar tepat waktu. Di sisi lain, kita juga sering jatuh ke ekstrim yang berlawanan. Kita bangga memegang emas, merasa sudah siap krisis, lalu berhenti berpikir lebih jauh. Padahal emas itu alat bertahan, bukan tempat hidup. Emas tidak memberi atap, tidak memberi stabilitas emosional, dan tidak bisa menggantikan rasa aman paling dasar, punya tempat tinggal yang tidak bisa diambil siapapun. Saat semua aset berubah jadi emas dan kita hidup dari kontrakan, ada ketidakpastian lain yang masuk ke hidup kita, ketidakpastian tempat berpijak. Masalah terbesarnya adalah kita terlalu sibuk memilih rumah atau emas, sampai lupa bertanya satu pertanyaan paling krusial. Apa yang terjadi kalau pemasukan kita berhenti besok pagi? Disitulah kesalahan kita dimulai. Kita mengira KPR adalah solusi, padahal itu adalah komitmen panjang yang rapuh. Selama cicilan masih jadi beban, rumah itu bukan benteng. Ia adalah sumber stres yang terus menuntut arus kas. Pada saat yang sama, kita memuja emas seolah itu penyelamat mutlak. Padahal ketika emas dijadikan satu-satunya pegangan hidup, kita kehilangan keseimbangan. Kita tidak salah karena membeli rumah. Kita salah karena berutang terlalu besar tanpa cadangan liquid. Kita tidak salah karena membeli emas. Kita salah karena menjadikannya satu-satunya sandaran hidup. Dan di atas semua itu, ada satu kesalahan besar yang jarang disadari. Kita sibuk mengumpulkan aset, tapi lupa membangun daya tahan. Akar masalahnya bukan krisis 2030.
Akar masalahnya adalah hidup di atas utang dan tidak siap ketika arus kas berhenti. Itulah sebabnya di setiap krisis, yang hancur bukan rumah atau emas, tapi orang-orang yang punya aset di atas kertas namun tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Strateginya sebenarnya tidak rumit, tapi menuntut kedewasaan berpikir. Pertama, hentikan ilusi aman palsu. Rumah utama jangan dijual panik, tapi utangnya harus dilunasi secepat mungkin. Rumah yang lunas adalah benteng sejati, bukan karena nilainya, tapi karena tidak bisa direbut siapapun. Kedua, emas tetap dibeli, tapi dari uang bersih, sedikit, rutin, disiplin. Emas bukan untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan hidup saat dunia tidak ramah. Ketiga, berhenti memelihara aset mati. Properti yang tidak menghasilkan apa-apa bukan investasi, tapi beban tersembunyi. Aset harus bekerja, bukan cuma terlihat besar di atas kertas. Kesimpulan yang jujur dan sering tidak enak didengar adalah ini. Di 2030, yang hancur bukan rumah atau emas. Yang hancur adalah strategi hidup yang bergantung pada utang dan miskin likuiditas. Pemenang krisis bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Bentengnya kuat, amunisinya cair, dan hidupnya tidak dikendalikan cicilan. Kalau selama ini kita salah arah, yang perlu diperbaiki bukan asetnya, tapi cara kita bermain. Kita harus jujur dulu, karena tanpa kejujuran, ini semua strategi hanya jadi teori kosong. Selama ini, yang bikin kita sulit tidur bukan rumahnya, bukan emasnya, tapi cara kita sendiri mengelola hidup dan uang. Kita hidup di bawah tekanan cicilan, tenggat dan ketidakpastian pemasukan, lalu berharap satu aset ajaib bisa menghapus semua kecemasan itu. Padahal sumber gelisahnya bukan di luar, tapi di fondasi hidup yang rapuh. Kesalahan awalnya sederhana. Kita terjebak di pertanyaan yang salah. Rumah atau emas? Seolah-olah salah satunya pasti menyelamatkan dan yang lain pasti menghancurkan. Cara berpikir ini berbahaya karena membuat kita berhenti melihat gambaran utuh. Kenyataannya, rumah dan emas sama-sama netral. Dua-duanya bisa jadi penyelamat dan dua-duanya juga bisa jadi jebakan. Yang menentukan hasil akhirnya bukan asetnya, tapi strategi di baliknya. Mari kita bedah strateginya dengan dingin dan realistis. Strategi pertama adalah mengamankan rumah utama. Rumah bukan untuk dipamerkan, bukan untuk spekulasi, dan bukan untuk dijadikan sumber stres. Rumah adalah fondasi hidup. Itu sebabnya fokus utama bukan menambah properti, tapi membunuh utang KPR secepat mungkin. Setiap rupiah yang mengurangi pokok utang adalah peningkatan keamanan hidup. Rumah yang lunas mengubah seluruh dinamika krisis. Tidak ada cicilan bulanan, tidak ada tekanan bank, tidak ada ancaman kehilangan tempat tinggal. Nilai psikologisnya sangat besar, karena saat krisis datang, kita bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin, bukan dari posisi terpojok. Strategi kedua adalah memperlakukan emas dengan benar. Emas bukan simbol status dan bukan jalan pintas kaya. Emas adalah alat bertahan. Itu sebabnya cara membelinya sangat menentukan fungsinya. Emas tidak dibeli dari utang, tidak dari hasil menjual rumah, dan tidak dengan emosi. Emas dibeli dari uang dingin, sedikit demi sedikit, secara konsisten. Pola ini penting, karena tujuan emas bukan mengejar harga tertinggi, tapi memastikan ada aset yang bisa dicairkan cepat saat pemasukan berhenti. Dalam krisis, likuiditas lebih berharga daripada potensi keuntungan. Strategi ketiga, dan ini sering diabaikan, adalah berhenti memelihara aset mati. Properti yang tidak menghasilkan apa-apa bukan investasi, tapi beban tersembunyi. Ia menyerap biaya perawatan, pajak, dan energi mental tanpa memberi arus kas. Di era krisis, aset seperti ini justru melemahkan daya tahan. Aset harus bekerja. Artinya, aset harus menghasilkan pemasukan rutin, meski kecil. Arus kas inilah yang memberi napas saat kondisi ekonomi memburuk. Tanpa cash flow, aset sebesar apapun bisa jadi beban. Di titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih jujur. Banyak orang panik mendengar kata krisis 2030 bukan karena krisis itu sendiri, tapi karena mereka sadar fondasi hidupnya rapuh. Hidup di atas utang panjang, tanpa likuiditas, tanpa rencana kalau gaji berhenti besok pagi. Dalam kondisi seperti ini, aset apapun terasa menakutkan karena tidak ada yang benar-benar aman. Dan inilah kebenaran pahit yang harus kita terima. Yang akan hancur di 2030 bukan rumah dan bukan emas. Yang hancur adalah strategi hidup yang bergantung pada utang dan miskin uang tunai.
Pemenang krisis bukan mereka yang punya aset paling banyak, tapi mereka yang punya rumah tanpa utang, emas yang liquid, dan hidup yang tidak dikendalikan cicilan. Disinilah titik baliknya. Kita berhenti bertanya aset apa yang harus dipilih, dan mulai bertanya strategi apa yang bikin kita selamat. Sistem mungkin tidak pernah mengajari kita cara bertahan, hanya cara membeli dan berutang. Tapi sekarang pilihannya ada di tangan kita. Tetap terjebak memilih aset atau mulai membangun strategi. Karena dalam krisis apapun, yang selamat bukan yang paling berani ambil risiko, tapi yang paling siap menghadapi kenyataan. Sekarang kita turunkan semua konsep ini ke level yang paling nyata. Apa yang harus dilakukan, mulai dari posisi hidup kita hari ini. Karena strategi yang bagus tapi tidak bisa dipraktikkan hanya akan jadi wacana. Di fase krisis sunyi, yang kita butuhkan bukan langkah heroik, tapi langkah tepat. Langkah pertama adalah audit kejujuran finansial. Duduk, buka semua angka, dan tanyakan satu hal sederhana. Kalau pemasukan utama berhenti 3-6 bulan ke depan, apa yang terjadi? Jangan dihias, jangan ditenangkan. Dari sini biasanya terlihat jelas di mana titik rapuh kita. Apakah cicilan rumah terlalu besar dibanding penghasilan? Apakah kita hidup dari gaji ke gaji tanpa bantalan liquid? Kalau jawabannya iya, maka prioritasnya bukan investasi baru, tapi memperbaiki fondasi. Langkah kedua adalah mengubah cara memandang cicilan. Cicilan bukan sekedar kewajiban bulanan, tapi penguras fleksibilitas hidup. Fokuskan energi untuk mempercepat pelunasan utang produktif utama, terutama KPR rumah tinggal. Ini bukan soal jadi anti investasi, tapi soal urutan. Selama utang besar masih menggantung, setiap krisis kecil terasa seperti ancaman besar. Pelunasan utang memberi ruang bernapas dan kekuatan tawar dalam hidup. Saat arus kas longgar, keputusan finansial jadi lebih rasional. Langkah ketiga adalah membangun likuiditas yang benar. Banyak orang menyebut tabungan, tapi yang dibutuhkan lebih dari sekedar saldo. Likuiditas artinya dana yang mudah diakses tanpa penalti dan tanpa drama. Disinilah emas masuk dengan peran yang tepat. Beli emas dari uang dingin, rutin, tanpa ekspektasi kaya cepat. Anggap emas sebagai baterai cadangan hidup. Jangan tergoda menjual emas hanya karena harga naik sedikit, dan jangan panik menjual saat harga turun. Fungsinya bukan spekulasi, tapi kesinambungan hidup saat penghasilan terganggu. Langkah keempat adalah menghidupkan aset yang mati. Kalau punya properti tambahan yang menganggur, berhenti menyebutnya investasi sebelum ia menghasilkan arus kas. Bisa disewakan, dipecah fungsinya, atau dialihkan ke model yang lebih produktif. Tidak harus besar, yang penting konsisten. Arus kas kecil yang stabil jauh lebih berharga di masa krisis daripada aset mahal yang hanya diam. Cash flow memberi kita waktu, dan waktu adalah aset paling mahal saat krisis. Langkah kelima adalah menyiapkan rencana bertahan, bukan rencana kaya. Ini sering terdengar bertentangan dengan narasi sukses, tapi justru inilah kuncinya. Tanyakan, biaya hidup minimum keluarga saya berapa? Berapa lama saya bisa bertahan tanpa penghasilan? Dari mana saja sumber uang yang bisa dicairkan tanpa merusak fondasi hidup? Orang yang punya jawaban ini tidak panik saat krisis, karena mereka tidak menebak, mereka tahu. Kesalahan fatal yang harus dihindari adalah bertindak ekstrim. Menjual rumah panik, mengonversi semua aset ke emas, atau sebaliknya menambah utang demi kesempatan terakhir. Krisis adalah masa bertahan, bukan masa unjuk keberanian. Kesalahan kecil di masa normal bisa diperbaiki, tapi kesalahan besar di masa krisis sering permanen. Intinya, strategi praktis ini bukan soal jadi paling kaya, tapi soal tetap punya kendali. Rumah diamankan, utang diperkecil, emas disiapkan sebagai cadangan, dan aset dipaksa bekerja. Saat cash flow ketat, kita bertahan dengan disiplin, bukan dengan harapan. Karena dalam realitas ekonomi, yang bertahan bukan yang paling optimistis, tapi yang paling siap menghadapi skenario terburuk. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Krisis bukanlah sesuatu yang datang untuk menghancurkan semua orang secara merata. Krisis hadir sebagai penyaring. Ia tidak memilih siapa yang paling sibuk bekerja, siapa yang paling lantang bicara soal investasi, atau siapa yang terlihat paling kaya. Krisis memilih siapa yang fondasinya kuat dan siapa yang hidupnya berdiri di atas asumsi rapuh. Rumah dan emas bukan musuh, keduanya hanyalah alat. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika kita menaruh harapan berlebihan pada alat, tanpa membangun strategi hidup yang realistis. Rumah yang masih penuh utang bisa berubah menjadi sumber kecemasan terbesar.
Emas yang dibeli tanpa tujuan bisa menjadi ilusi perlindungan. Dan di tengah tekanan ekonomi menuju 2030, ilusi adalah kemewahan yang tidak bisa kita bayar. Keamanan finansial sejati bukan soal seberapa besar aset yang kita punya, tapi seberapa besar kendali yang kita pegang. Kendali atas tempat tinggal, kendali atas arus kas, dan kendali atas pilihan hidup saat keadaan tidak ramah. Rumah yang lunas memberi pijakan, emas yang liquid memberi napas, aset yang produktif memberi waktu. Kombinasi inilah yang membuat kita tetap berdiri ketika banyak orang tumbang. Krisis selalu punya dua wajah, ancaman dan peluang. Ancaman bagi mereka yang bertahan dengan utang dan harapan kosong. Peluang bagi mereka yang berani merapikan hidup sebelum dipaksa oleh keadaan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol arah ekonomi global atau kebijakan besar, tapi kita selalu bisa mengontrol strategi kita sendiri. Kalau pembahasan ini membuka sudut pandang baru buat kamu, bantu channel ini dengan menekan tombol like agar lebih banyak orang tersadarkan. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, rumah, emas, atau kombinasi keduanya, dan di posisi apa kamu sekarang? Dan subscribe channel ini, karena ke depan kita akan terus membahas strategi bertahan, peluang usaha, dan cara berpikir finansial yang jarang dibahas, tapi krusial di era krisis sunyi. Ingat satu hal terakhir, yang selamat di masa depan bukan yang paling berani mengambil risiko, tapi yang paling siap menghadapi kenyataan. Dan kesiapan itu selalu dimulai dari kesadaran hari ini.